warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back to my channel di channel Halipa Official. Hari ini kita akan berbagi beberapa pengalaman ya. Mungkin ini bisa menjadi tips ataupun mungkin wawasan kepada teman-teman dalam proses penggemukan sapi. Cara penggemukan sapi ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah bobot sapi, memperbaiki kualitas daging, dan mencegah pemotongan sapi betina produktif. Mayoritas sistem pemeliharaan sapi potong di Indonesia dilakukan hanya sebagai usaha sampingan, tidak secara intensif. Bahkan rata-rata kepemilikan sapi potong hanya sekitar 2-5 ekor. Keadaan ini memang sangat berbeda dengan peternakan di luar negeri yang sudah menerapkan sistem yang sangat intensif dengan populasi puluhan hingga ratusan ekor. Dan peluang inilah yang bisa kita ambil untuk membangun peternakan sapi yang intensif di negeri kita ini. Tetapi sebelum memulai usaha beternak sapi potong, sebaiknya peternak atau mungkin calon peternak harus menggali informasi, wawasan bagaimana beternak sapi potong yang baik. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan membaca majalah, tabloid, dan artikel-artikel di internet mengenai penggemukan sapi. Selain itu, peternak juga dapat bertukar pikiran dengan sesama peternak yang berada di lingkungan sekitar. Jika tidak ada, calon peternak bisa mencari informasi mengenai peternakan sapi yang ada di daerah lain. Jadi hal apa sih yang harus kita perhatikan atau mungkin syarat apa sih yang harus kita tahu terlebih dahulu? Tetap saksikan video ini. Pemilihan bibit sapi. Untuk menghindari kerugian, teman-teman harus memilih bibit sapi yang tepat untuk penggemukan. Yang pertama yaitu sapi harus mempunyai produktivitas tinggi baik lokal maupun persilangan. Salah satu jenis sapi yang digunakan peternakan yaitu sapi Bali dan sapi Madura. Kemudian yang kedua yaitu sapi jantan. Teman-teman harus lebih memprioritaskan sapi jantan karena pertumbuhan lebih cepat. Lalu yang ketiga, pilihlah sapi muda sekitar 1-2,5 tahun dengan bobot di atas 200 kg karena mempunyai tekstur daging yang lebih halus, kandungan lemak rendah dan warna lemaknya muda sehingga menghasilkan keempukan daging yang lebih baik. Lalu bagaimana ciri sapi yang sehat? Adapun ciri-ciri sapi yang sehat yaitu tidak terlalu kurus tetapi sehat. Usahakan memegang punggung sapi dan memilih punggung yang rapi. Kemudian pilih sapi yang semok karena sapi yang semok akan menghasilkan karkas yang baik. Dan asal-usul sapi harus jelas. Pemberian pakan. Pakan merupakan sumber protein yang diubah menjadi energi guna menunjang pertumbuhan. Jumlah pakan ternak sapi yang diberikan harus mencukupi sehingga energi dapat diubah ke dalam bentuk daging dan lemak.
Adapun jenis pakan yang baik untuk dikonsumsi sapi adalah rumput benggala, rumput gajah, rumput raja, tanaman lantoro, gamal, kaliandra, dan centrol. Dan untuk pakan alternatif bisa diberikan pada sela-sela waktu saja dan tidak terlalu disarankan dalam proses penggemukan ini. Dalam memilih bahan pakan ternak sapi, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu pakan ternak sapi harus mudah kita dapatkan. Kemudian yang kedua, mengandung zat gizi yang tinggi. Dalam artian ini harus ada setiap waktu. Kemudian harganya ekonomis ya jika kita membeli. Kemudian yang ketiga, pakan ternak sapi dapat diganti dengan yang lain, asalkan kandungan gizinya sama. Kemudian yang keempat, pakan ternak sapi tidak beracun dan tidak dipalsukan dan tidak rusak. Pakan hijauan merupakan makanan pokok untuk ternak yang terdiri dari dedaunan, rumput, atau kacang-kacangan. Setiap hari seekor sapi membutuhkan 10 hingga 12% pakan hijauan. Dan pakan tambahan 1 hingga 2% dari bobot sapi. Pemberian air minum. Pemberian minum dilakukan sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan sore hari. Untuk pemberian minum pagi dan sore, ini bisa dicampurkan dengan tetes hasil gilingan tebu. Tidak ada takaran khusus untuk pemberian tetes. Pemberian tetes gula ini berguna untuk pengembangan dan pengomposan daging. Kebersihan kandang. Biarpun peternakan sapi terkesan kotor dan kumuh, tetapi Anda harus tetap menjaga kebersihan kandang dari kotoran sapi itu sendiri atau kotoran yang lainnya meliputi lantai kandang, lingkungan, dan sistem pembuangan kotoran sapi. Usahakan tidak ada bau yang menyengat karena akan mempengaruhi pertumbuhan dan daya tarik sapi terhadap makanan. Kesehatan sapi. Pastikan sapi tidak mengalami gangguan kesehatan seperti menderita cacing, mencret, diare, dan lain sebagainya. Jika demikian, sapi mengalami gangguan kesehatan, segera kita tangani agar tidak menular ke sapi yang lain. Cara penanganannya yaitu gunakanlah obat alami seperti daun pepaya ataupun daun jambu biji untuk makanan pokok. Obat alami ini terbukti lebih manjur dan ampuh dibandingkan dengan obat herbal dan produk kemasan lainnya. Pergerakan sapi. Untuk menggemukkan sapi dan membuat dagingnya lebih padat, siapkan lahan kosong atau kandang yang cukup untuk berlari. Kandang sapi akan padat dan mudah berkembang apabila sistem peredaran darah sapi mengalir lancar dan otot pada bagian tubuh sapi berkembang. Jika sapi dibiarkan diam dan bermalas-malasan, tentu akan menjadikan sumber datangnya penyakit akibat peredaran darah sapi kuat. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di postingan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.